Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita selamat datang kembali Bang Sule. Selamat datang di podcast horor Sersan horor seram. tapi santai. Yuhui. Nah, kita udah di episode ke-26 Bang Sule. Widih, 26. 26. Jadi apa namanya? Kita sudah belum mau ke season 3 ya. Belum. Kita, Sabar. kita akan bikin season 2 ini sangat panjang ya. Panjang ya. Sangat panjang. Nah, di episode ke-26 ini kita masih Bang Sule membacakan cerita dari pendengar. Waduh. Karena masih banyak banget. Banyak sekali Ini guys. udah aku tandain semua nih di email yang belum kita baca, yang belum kita bacain, juga di Instagram juga masih banyak ya. Waduh, makasih Pak teman-teman. Betul, ini Jadi bingung sendiri nih. bingung kita keder sendiri nih, ceritanya kebanyakan ya. Tapi bagus. Jadi apa dosisnya ada terus Bang Soleh. Tadi rapihin dah ya. Betul. Kita atur aja. Nah, sekarang hari ini kita rekam sore-sore Bang Soleh. Sore. Jadi nggak terlalu ngantuk nih. Yoi. Apa namanya? Cuma agak panas di luar ya. Yoi, Panas banget Jakarta lagi panas banget parah. Oke, matahari lagi diskon kayaknya. Panas bener. Oh, jadi ramai gitu buka Rame, mulai ya. lagi panas. Nah, kalau misalnya panas-panas gitu kebayang yang pendengar kita yang di Malang kemarin. Waduh. Enak banget tuh ya rasanya. Adem banget ya. Iya. Rasanya iri aja gitu. Cuma ceritain dong berasa adem tuh. Iya. Gimana gila ke sono gitu ya. Sebenarnya coba kita Bang Sol ya. Kita tinggal di Batu di Malang tuh, di kaki gunung, terus kita ambil record di situ. Waduh. Semeriwing gitu kayak sampai ke kolor-kolor. Gila. Itu enak ya, sampai makan gorengan. Iya aduh. Astaga. Boleh buka cabang kali ya. Buka cabang ya. Pesan Malang. Pesan Malang. Oke teman-teman ya, itu aja intermezzonya. Kita di episode ke-26 ini akan membacakan cerita dari pendengar yang bernama, ini sudah pernah kirim nih ya. maksudnya. Ini kedua ya. Ini yang kedua. Oke. Bisa tebak maksudnya ini siapa? Dengan Tahu yang dong. namanya agak-agak cantik gitu. Oke, Dian Asmara. Dian Asmara ya. Oke, Dian Love ya. Dian Love. Ini Nah ini Inggris ya. bahasa Inggris. Nah ini yang pertama itu kan adalah ceritanya itu dia adalah tentang di luar nalar, pengalaman di luar nalar maksudnya. Dan ini adalah lanjutan pengalaman apa saja yang pernah dia alami maksudnya. Waduh. Gitu. Gila. Ini panjang sih emailnya sih. Masya Allah Panjang ini sih, panjang. Ini Bener nih. scroll sampai capek juga belum kelar nih. Panjang nih anakku keburu wisuda nih. Panjang bener ini. Ambil rapotnya belum. Langsung aja nih Mas. Oh iya dong. Nah, tapi selain ada Dian ya, di episode ini juga ada satu pengalaman lagi pendek kita sempilin nih Mas. Oke, selipin dikit ya. Betul, karena ini pengalaman pendek ya. Dari siapa lagi? Mas Robi. Ya, oke. Robi juga Mas banyak Robi. potongan-potongan ya. Betul, ini ceritanya banyak cuma pendek-pendek maksudnya. Jadi seru nih. Ceritanya Mas Robi seperti yang kita pernah bilang itu. Cerita dia lucu-lucu. Jadi untuk yang episode kali ini cerita dia ini judulnya adalah Pocong Santuy. Ini dia yang kasih sendiri judulnya Mas Sol. Kayak pocongnya nggak dibungkus pakai kain kafan nih. Kalau feeling gue nih dibungkus pakai daun pisang. Oh gitu, jadi santuy. kayak lontong. Santuy. Kasih kemangi dikit. Dan nggak loncat lagi loh, pakai otopet. Anjir, gaul banget. Kan santuy. Kayak yang di Jaksel gitu ya. Yoi. Nah itu ya teman-teman ya. Ada cerita juga dari Mas Robi. Nah, dia kasih judul Pocong Santuy. Jadi kita pakai aja itu Pocong Santuy dari Cocok Mas masuk Robi ya. kesan horor gitu. Betul. Oke. Ayo Vin. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita. Oke. Maksudnya, aku jadi feeling ini nggak serem nih. Gitu ya. Langsung masuk ke cerita aja. Mas ada mau ditambahkan? Itu aja. To the point aja. To the point. Oke, teman-teman, selamat mendengarkannya. Oke. Seperti biasa tangkap pasang headset kalian. Oke, matikan lampu. Baru siang-siang. Pada siang-siang nih. Dan rasakan tangkap kengeriannya maksudnya. Selamat pesan-pesan. Berikut. Selamat mendengarkan. Yohi. Kembali lagi guys, Welcome teman-teman, kembali lagi bersama kita di episode ke-26 season 2. Oke. Ceritanya ada dua ya teman-teman ya. Pengalaman di luar nalarnya dari Dian Asmara dan Robi. Pocong Santuy dari Mas Robi. Oke. Jadi pertama-tama kita akan membacakan pengalaman dari Mbak Dian ya. Yoi. Dari Mbak Dian Asmara ini. Mbak Dian waktu itu dari kota mana? Masih ingat nggak? Dia itu dari Jawa Tengah ya.
Salah. Mana? Dia itu dari Malang, dari Jatim. Udah pindah dulu Jawa Tengah dia. Masuk. Karena kuliah. So tahu itu mah Ardian. Ngeles aja gua. Ngeles aja. Iya, dari Malang. Dari Malang ya, Oke. di Mbak Dian Asmara. Ya. Sorry. Nah, dia kirim via email. Ini pengalaman di luar nalar part kedua kata dia. Waduh. Nah, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sersan horor Bang Sul dan Bang Kevin. Yoi. Ngelanjutin cerita sebelumnya nih yang berisi pengalaman masa kecilku. Untuk cerita ini adalah cerita-cerita yang banyak banget aku alami waktu udah SMP sampai sekarang. SMP sampai sekarang. Betul, berarti peka juga nih Mbak Dian ya. Alhamdulillah. Nah, jadi cerita pertama Bang Sul ya. Oke. Jadi waktu itu kejadian itu pas acara 17 Agustusan di sekolah. Oke. Nah, 17 Agustusan berarti otomatis ada upacara Bang Sul ya. Yo. Nah, hari itu katanya dia panas banget. Nggak tahu kenapa itu panas banget. Ya benar itu tadi matahari lagi diskon. Remote AC nyalain dong. Enggak panas. Bodoh amat ya. Outdoor tapi ya. Outdoor. Terus. Nah, kata dia nggak tahu kenapa hari itu panas banget, katanya sampai banget dan banyak banget teman-teman adik dan kakak kelas yang jadi peserta upacara itu pingsan Anjir. atau udah nggak kuat dan dibawa ke UKS maksudnya. Ini upacara di mana sih, di Mesir? Panas bener kayaknya. Nggak, gue herannya sama sekolah-sekolah ya, kenapa lu upacara, kenapa lu nggak kasih kanopi atasnya? Iya, Atau lu kasih apa ya, tahu kan maksudnya yang jaring-jaring tipis yang jaranet. iya, Jadi netnya panasnya jadi ketahan, kesaring. kesaring. Iya sih. Kenapa lu nggak begitu? Lagian guru sama pembina upacara di depan, Ngumpet di ya, ada tudungnya. ada tudungnya, kan ngeselin. Iya. Itu kenapa gitu? Maksudnya nggak paham, maksudnya itu Bener juga ya. tujuannya apa? Orang kan kalau mau biar anak-anak lebih semangat upacara untuk menghormati bendera itu dikasih tempat yang nyaman dong. Medianya Kenapa sih mesti cakep juga ya. sampai banyak yang pingsan? Itu pingsan tuh maksudnya artinya udah bahaya tau maksud Iya sebenarnya. Dan sekolah tuh selama ini menganggap pingsan tuh biasa aja gitu. Anjir. Padahal itu tuh udah menyangkut ketahanan fisik dari murid ya. Kasian. Ini kenapa gue jadi idealis begini ya? Sabar. Sabar. Kalau gue jadi kepala sekolahnya, gue nanti rapatnya di dalam air. Oh gitu. Adem. Tapi mati. Gak bisa napas itu. Ngambang itu mah. Gitu ya, sorry. Ini jadi idealis nih ya, kesel juga ya. Nah, itu ya Bang Sul ya. Pokoknya panas banget katanya dan banyak yang pingsan. Katanya banyak peserta upacara yang pingsan dan udah kuat dibawa ke UKS. Yang letaknya agak belakang. Aku juga jadi salah satu murid yang mau pingsan, hampir pingsan. Waktu itu karena kepanasan, akhirnya disuruh ini upacara 3 jam apa gimana sih? Kayak film Interstellar gitu. Lama banget dah. Heran gua sampai pada pingsan gitu. Dan dibawa ke UKS Bang Sul ya, yang letaknya agak belakang katanya. Dia jadi hampir pingsan, jadi dia disuruh sama petugas PMR itu ke UKS aja udah gitu kan. Iyalah jir. Nah, letak sekolahnya ini ada di tengah kota, tapi sebelahnya itu ada bekas bank yang udah nggak kepake bertahun-tahun. Dan kedua bangunan ini cuma dibatasin tembok setinggi 4 meter aja. Jadi sekolah dia sama bekas bank yang udah nggak dipakai itu tuh cuma dibatasin tembok 4 meter. 4 meter. Nah, di dekat tembok ini ada toilet sekolah Bang Sul ya. Jadi pojok toiletnya yang udah jarang dipakai karena ada toilet baru. Jadi toilet lama Bang Sul ya. Toilet lamanya itu ditaruh di dekat tembok yang pembatas itu sama bank. 4 meter itu ya. Betul. Nah, jadi banyaknya udah nggak dipakai karena banyak kan orang lebih prefer sama toilet baru yang di bagian depan. Mepet sama toilet ini tuh ada UKS Bang Sul ya. Yang dekat toilet lama ini ada UKS dan musola. Usaha kesehatan sekolah bukan namanya? UKS. Unit Unit kesehatan siswa. Ya nggak sih, beda-beda sih. Ada yang bilang usaha kesehatan sekolah gitu, beda-beda sih. Beda itu zaman beda zaman. Mungkin itu zaman Bang Sul masih pakai bel kentong kan. itu. Nah, begitu dia masuk UKS Bang Sul ya, udah banyak banget murid-murid dan guru-guru yang pada tata-tata tempat tidur buat kita. Waktu itu aku duduk di tempat tidur berempat sama satu teman kelasku dan 2 kakak kelasku, dan keselnya mereka itu waktu itu cerita hantu. Ada kakak kelas bilang gini, "Dek, kamu tau gak sih di sini dulu katanya ada murid cewek meninggal karena sakit jantung." Katanya, "Masa sih Kak? Paling juga bohong." Katanya, "Beneran?" gitu katanya. Jadi si Mbak Denny tuh nggak terlalu tertarik sama obrolannya kan, jadi cuma nyimak aja gitu, nggak terlalu suka lah obrolannya kan, asal tahu aja. Jadi si Mbak Denny diem aja dan cuma nyimak. Tapi begitu kakak kelas selesai cerita itu, dia langsung berasa dingin sampai menggigil. Sampai ada apa ini? Dia bilang sama temennya, "Lel, kok dingin banget ya, menggigil aku nih," kata Mbak Dian ke temennya. "Mana dingin, panas banget gini, gila," kata gitu kan. Nah, udah kerasa nggak beres nih kan, kata Mbak Dian. Dia langsung keluar UKS dan telepon ke
orang tua minta dijemput karena udah nggak kuat, kayak mau pingsan gitu, pusing katanya. Oke. Terus Nah akhirnya ini pusing nunggak apa nih, nunggak warung. pusing kebanyakan tugas kali. Oh iya nih. Iya, nggak paling pusing gitu. Pusing ya, jadi bukan, jadi mungkin ini bukan gaib ya. Ini udah kerasa pusing katanya, kayak mau pingsan, jadi telepon orang tuanya suruh jemput, minta jemput. Akhirnya hari itu dia nggak lanjut sekolah dan langsung pulang dengan izin guru. Bener aja waktu itu sampai rumah itu badannya langsung panas dan dia tidur seharian full. Nah jadi lalu itu ayahnya si Mbak Din itu takut dia kenapa-napa ya. Jadi ditidurin di tempat orang tua, di tempat tidur orang tua karena pengawasannya lebih gampang. Jadi si ayahnya itu sambil nonton TV sambil ngeliatin aku tidur. Tapi tiba-tiba nih lagi awasin si Mbak Diana tidur, ayahnya ini tiba-tiba tuh ngerasa kayak ada yang aneh maksudnya. Kenapa itu anehnya itu? Karena tangannya, kata ayahnya ini tuh tangannya Mbak Dian ini tuh kayak lagi lambai-lambai gitu maksudnya. Begini. Sambil tidur ya. Ini aku asumsi ini sambil tidur tapi tangannya lambai-lambai. Akhirnya Aneh ya? ayahnya manggil ibunya. Oke. Sama ibu langsung dibacain surat Yasin. Nah, ketika itu dia langsung sadar bangun, tapi langsung ngikutin Yasinnya itu. Kayak ada yang nyuruh aja buat ikutin bacaan itu katanya. Udah ngikutin. Abis itu mbahnya yang dulu pernah ngobatin dia itu dijemput sama ayah buat ke rumah. Masih ingat kan maksudnya mbah yang dulu itu? Iya. Nah, abis diobatin tuh dia agak mendingan nih. Nah, terungkap lah kenapa aku kayak gitu katanya. Kata ada hantu mbak-mbak Anjing. yang ngikutin aku dan mau ngerasukin aku kata dia gitu. Terus tangannya gini apa tuh? Nah itu dia. Nah mbak-mbak yang ngikutin dia ini tuh itu penghuni toilet Bang Sul. Aduh anjing. Toilet belakang UKS itu loh. Yang belakang itu ya. Nah, katanya ekstra aja nih katanya. Waktu itu aku sebenarnya diliatin sosoknya sih, tapi kayak mimpi gitu. Oh, dalam mimpi. Dia kerasnya tuh kayak ada hutan di belakangnya dia, kayak ada hutan dan di belakang dia lagi kayak di hutan dan di belakangnya itu ada harimau yang nggak tahu ngejar atau apa tapi dia lari di belakang aku katanya. Nah aku ngelambai-lambai itu pas lagi tidur itu, ayahnya dia ngelambai-lambai itu, dia mau ngagapai batang pohon maksud. Oke. Tapi pohonnya kayak makin ngejauh gitu. Tapi kan di mimpi emang begitu kadang ya, ngeselin ya. Ngerjain ya. Ngerjain. Nah dia tuh kayak dia panik, ada itu harimau, ada macan. Dia mau ngeraih batang pohon di mimpinya, dan itu di aslinya itu dia ngelambai-lambai gitu maksud. Jadi ayahnya dia lihat ngapain anak lambai-lambai lagi tidur gitu. Tapi lagi mimpi. Begitu mimpi. Iya. Oke. Nah nggak lama itu harimaunya hilang maksud. Oke. Tapi muncul mbak-mbak yang kayaknya kata dia sih umur itu agak tua, lebih tua dari dia 3 tahunan gitulah. Katanya baju sih biasa aja katanya. Rambutnya panjang gitu, berdiri depan dia sambil dada lambain tangan gitu kan. Dikasih Mbak Dian nih. Habis itu langsung tiba-tiba dia langsung dengar surat Yasin yang dibacain ibunya, langsung hilang sih itu. Oh gitu. Oke. Gitu sih, itu aneh maksudnya. Karena maksudnya di sekolah dia juga ngapa-ngapain, maksudnya mungkin lagi lemas, tapi kan temannya banyak yang kena kenapa dia, makanya aku curiga tuh Mbak Dian tuh agak peka sih, agak wangi lah ya. Karena cerita yang sebelumnya juga dia yang mbahnya ngobatin dia juga bisa dibilang dia wangi lah ya, yang ngikutin banyak gitu kan. Dia si ini kan ya yang kuburan gantung kan. Iya. Itu dia. Mungkin terasah kali itu. Iya. Bakat terpendam itu. Betul. Si Mbak Dian itu mungkin menurut aku agak wangi sih auranya maksudnya. Jadi ya di antara temen yang banyak pingsan segala macem dan lemes, kenapa dia doang yang dimasukin gitu loh, diikutin lah istilahnya. Gitu maksud. Ini tapi dia yang di sini nggak ada tujuannya ya, maksudnya si demit itu tuh ngikutinnya buat apa gitu, apakah dia ngelakuin sesuatu yang melanggar, nyinggung. Tapi ini enggak, ini cuma di mimpi dada aja gitu. Kayaknya mau kenalan kali ya. Kenalan doang sih. Iya, karena kan dia khusus kan. Jangan-jangan tuh yang di macan di mimpi itu kodamnya dia lagi. Iya bisa jadi ya. Iya kan. Pendampingnya dari kiriman juga sih. Dari yang siapa, dari Imba atau siapa nggak tahu juga. Ya mungkin ya, itu asumsi. Nah, ceritanya itu aja Bang Sul yang untuk yang pertama si Mbak Dian ini. Nah, Mbak Dian ini cerita lanjut tuh Bang Sul ya. Ini ada cerita selanjutnya dari Mbak Dian. Dia bilang masih kan sama rumah dia yang dekat, rumah nenek dia yang dekat makam, yang ini rumah neneknya, terus ada 2 rumah tetangga. Oh ingat gue. Iya, terus yang ada bapaknya itu yang kandang burung ya. Iya itu kan dia kan. Yang keluar sosok cepak abri. ABCD ya. Itu ya.
Nah, Oke. Terus? itu dia udah pindah. Ini cerita yang kedua, dia udah pindah dari rumah neneknya itu. Tapi masih daerah yang sama. Sekitar ya cuma 5 menit lah dari rumah yang lama. Dekat deh, masih satu area ya. Iya, dekat dari rumah yang lama itu masih cuma 5 menit pakai motor katanya. Tapi nggak dekat makam lagi katanya. Iya. Nah, sebelum masuk ke cerita dia cuma mau jelasin dulu denah rumahnya maksudnya. Oke. Jadi di depan itu ada taman kecil dan sebelah itu ada garasi. Kayaknya asri. Nah, ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Dan satu dari taman langsung menuju ruang tamu. Yang satu itu dengan ruang keluarga maksud. Dan ada 2 kamar, satu kamar mandi di sebelah kirinya. Sedangkan pintu satunya lagi itu dari garasi itu langsung melewati ruang kecil di sebelah kanan ruang tamu. Menuju pintu untuk masuk ke ruang makan. Wah, rumit juga nih. Sebelah ruang makan ada dapur, ada kandang kucing dan burung. Kamar mandi serta ada halaman kecil di belakang dapur dan tidak ada atapnya, ruang terbuka. Ada halaman kecil di belakang. Oh iya. Ada informasi tambahan katanya di meja makan dan ruang keluarga itu masing-masing ada TV maksudnya. Waduh. Jadi kalau lagi pagi sampai sore itu sampai biasanya masing-masing nonton TV di belakang atau kalau malam pindah ke ruang keluarga. Nah, cerita pertama ini tuh alamin pas di SMP sampai SMA Bang Sul. SMP sampai SMA. Gila, 3 tahun. SMP sampai SMA dia masih ngalamin ini ya maksudnya. Maksudnya waktu dia masih SMP apa SMA? Ngalamin. Nah, jadi waktu itu dia udah mulai gede nih Masul. Dan dia waktu itu belum punya mobil ya. Jadi orang tuanya itu jarang ngajak dia kemana-mana. Jadi dia ditinggal di rumah sendirian karena dia anak tunggal ya Masul. Maklum anak tunggal katanya. Oh, tunggal. Nah, jadi nggak ada temannya lah ya, gitu. Nah, jadi dibilang daerah perumahan dia itu aman nih Masul, lumayan aman nih. Jadi kalau misalkan orang tuanya tinggalin itu pun ya nggak terlalu khawatir lah ya, karena rumahnya itu aman daerahnya. Nah, jadi orang tua itu biasa ninggalin dia itu sendirian sampai jam 1 bahkan sampai jam 2 pagi. Aduh. Jadi saking aman ya. Aman ya. Jadi waktu itu ada saudara yang sakit di rumah sakit maksudnya. Karena kasihan sama saudara yang lain yang yang lagi jaga, jadi ikutan nongkrong di RS sampai jam segitu. Anjir. Kebiasaannya sih Mbak Den itu kebiasaannya kalau dia lagi ditinggal itu dia selalu nonton TV di meja makan. Berarti bukan di ruang keluarga ya? Bukan. Di meja makan. Nah, dan dia itu sendirian gitu tapi dia nggak ada pikiran aneh-aneh sih, nggak takut gitu ya. Iya sih. Nah, pasti pikiran yang aneh itu. Nah tapi dia walaupun dia nggak takut nggak kepikiran gitu, tapi tiap dia ditinggal sendirian di atas jam 11 malam itu selalu ada suara kayak tukang kayu. Ini apa ya, lagi nyerut serut gitu. Kayak lagi ngetuk kayu gitu maksud. Oh gimana? Pakai palu. Mantek kali ya. Mantek. Wah gitu bunyi. Oh itu udah kemarin. Nah gitu kan ngetok kan. Mantek di salon nih. Nah habis itu terus dia udah nyariin nih maksud. Muter serumah nggak ada apa-apa. Anjir. Muter serumah nggak ada apa, jadi dia diemin aja. Dia pikir mungkin tetangga sebelah rumah lah atau apa gitu kan. Terus waktu itu akhirnya berlanjut sampai bertahun-tahun sampai akhirnya benar-benar kejadian. Apa nih? Dia diintip waktu tidur sama sebuah makhluk. Serius? Iya. Mungkin makhluk yang tukang kayu ini kali ya. Bisa jadi. Dia lagi bikin furnitur. Sih, bentuknya nggak kasih tahu ya? Entah nih. Jadi dia akan ceritakan maksud. Jadi ceritanya itu waktu dia udah kuliah semester 3 kalau nggak salah. Panjang juga ya. Semester 3. Terus? Nah sekitar tahun 2011 maksudnya dia kuliah semester 3. Berarti umurnya berapa tuh sekarang? 25 ya nih. 25-26 lah ya. Nah tadinya itu si Mbak Dian itu tidurnya di kamar bareng ibunya. Karena ayahnya itu lagi keluar ke rumah temennya. Nah begitu ayahnya itu pulang sekitar jam 12, dia itu pindah ke kamarnya sendiri. Nah jadi Mbak Dian itu suka tidur ngadep tembok. Tapi entah kenapa waktu itu dia ngerasa nggak enak gitu, kayak ada yang ngawasin. Akhirnya aku ngadep pintu katanya. Jadi akhirnya si Mbak Dian ngadep ke pintu. Ada feelingnya lah Mbak Sule. Kalau lagi diliatin tuh ada kayak ada feeling gitu. Nah baru juga belum ada setengah jam maksudnya. Masih antara sadar lagi sama enggak, lagi ngawang-ngawang gitu. Tiba-tiba dia langsung melek aja, nggak tahu ada apa. Tiba-tiba dia melek. Langsung ngeliat ke gorden depan pintu. Ini katanya males nih. Terus kalau dia itu dulu tidur itu dia nggak tutup pintu maksudnya.
Jadi cuma tutup gorden pintu. Jadi mungkin pintu dia ada 2 lapis ya. Satunya cuma pintu, pintu beneran, satunya lagi horden. Ya, 2. Jadi terus dia nggak tutup pintunya itu ya, yang kayu itu ya, mungkin pintunya itu yang nggak tutup, dia tutup gordennya doang. Jadi di sela-sela antara gorden sama frame pintunya itu, dia ngeliat tuh ada mata merah nyala. Aduh anjing. Lu tau gak segede apa malah matanya Bang Sobi? Segede bola sepak cuy. Segede bola futsal. Itu matanya satu. Boleh segede bola sepak bola katanya, ngeliatin ke arah dia. Ada spurtik katanya. Spurtik mah lumayan lah buat jelasin. Spurtik dan hilang. Bola matanya segede bola sepak. Iya. Orangnya segede apa coba wujudnya? Nah waktu itu dia nggak sadar Bang Sul. Mungkin karena dia udah ngantuk ya. Langsung balik badan ke arah tembok. Balik ke tembok lagi. Iya. Begitu mau merem, baru nyadar tuh. Wih, yang tadi kayak nggak beres gitu kan. Anjir. Nah akhirnya dia buka gorden. Dia terus lihat ke arah ruang tamu dan ruang keluarga yang udah gelap dan nggak ada apa-apa. Jadi aku ngira itu kalau itu kemungkinan ada Mas Uwo. Mau Undruwo. Iya. Mas Uwo. Iya. Akhirnya panggilan sayangnya itu, panggilan cute-nya itu. Tapi kayak gede itu. Gede banget lah. Matanya segede bola cuy. Tapi emang bahayanya cewek sendirian tuh gitu ya. Ya kan? Cewek lebih sensitif ya. Kalau Uwo kan terkenal kan suka godain cewek kan. Betul. Nah itu takutnya sih. Untungnya nggak berbuat yang lebih jauh ya. Betul. Loh. Nah terus akhirnya dia anggap aja itu Mas Uwo gitu kan. Langsung dia maki-maki pakai bahasa Jawa. Gimana? Berani ya. Katanya dia bilang jancok katanya gitu kan. Katanya nggak boleh ditiru katanya. Terus kesel deh. Karena kesel aja kata dia udah enak-enak tidur diliatin gituan katanya. Besoknya cerita lah dia ke ibunya katanya. Ibunya apa ya? Tadinya nggak percaya, dikirain tuh ibunya kirain tuh dia halu maksudnya. Dikirain dia tuh halusinasi aja lah gitu kan. Nah ternyata seiring waktunya tuh orang tuanya juga sering gangguin. Dan akhirnya orang tuanya itu minta tolong ke Pak RT. Pak RT-nya itu IndiHome ternyata. Keren juga. Dan Pak RT multitasking ya. Ngurusin KTP doang. Makanya. Si setan juga. Kirain urusan birokrasi ternyata juga gaib bang. Pak RT dia keren banget nih. Ini IndiHome dan bisa ngusir-ngusir gituan katanya. Yo. Akhirnya diusir lah dan terbuka fakta kalau di rumah ada 3 genderuwo. Anjir. 3 langsung anjir. Kata dia, nanti asal-usul genderuwo di rumah ini bakal aku ceritain lagi lebih lanjut di email selanjutnya katanya. Nah, penasaran cuy. Kejadian aku diintip ini kayaknya juga jadi trigger, jadi pemicu buat diri aku sendiri karena habis kejadian itu dia benar-benar merasa kayak dihantui terus sama mereka katanya. Awalnya aku kira karena rumahku ini terkenal lumayan angker sebelum dia tinggalin, tapi ternyata bukan. Kata dia mungkin aku kira juga tadinya karena aku terlalu suka banget sama yang horor-horor gimana atau apa gimana. Karena jujur aku tertarik banget sama hantu-hantuan gitu. Bahkan dia dulu suka banget nonton program dunia lain maksudnya. Sampai pagi katanya gitu. Nah, banyak banget kan kejadian-kejadian aneh yang aku dihantui atau emang peka gitu katanya. Misalnya aja salah satu kejadian pas dulu dia masih kuliah Bang Sulen. Dia suka begadang. Soalnya dia suka nonton drama Korea. Nonton drakor dia sampai pagi. Gila itu mah. Panjang dah. Itu udah wajib katanya gitu. Antara jam 1 sampai jam 2. Gitu itu mah nggak pengen berhenti dah nonton gitu dah. Nah, aku hampir tiap hari katanya Mbak hampir tiap hari itu selalu ngedengar ada suara anak kecil maksudnya. Main sepak bola depan rumah. Aduh, mainnya pakai mata si Genderuwo tadi. Mata es gede bola. Buset, kesel banget depan rumah dan ada suara ibu-ibu ngerumpi gitu. Jam berapa sih? Jam 2 malam gitu. Iya jam 1 lagi nonton drakor gitu. Gila. Itu ada suara ibu-ibu ngerumpi gitu kayak lagi belanja depan rumah gitu maksudnya. Kayak lagi beli nasi uduk gitu kali ya. Nah akhirnya dia udah gak tahan waktu itu kuliah itu udah semester 5. Nanti dia gak tahan, jadi dia tanya ke temannya itu yang sahabatnya dia itu di kampus. Sahabat ini orang IndiHome. IndiHome pada dapet ya teman-teman IndiHome ya gitu. Gampang banget ya. Iya. Curhat panjang lebar soal pengalaman, katanya ada leluhur yang ikut. Shit man. Bener kan? Yang macam tadi kali. Kayaknya sih. Tapi katanya nggak tahu dari pihak ayah atau pihak ibu. Katanya yang jelas itu kemungkinan kakek atau buyut. Malahan kata temanku itu kalau mau diasah bisa jadi kayak dia, bisa IndiHome.
Mbak Dian coba deh. Coba dia. Cas DNA kali itu. Betul, mungkin ada dari Sultan Mangkubumi apa lah gitu. Iya, mungkin ada keturunan dari situ kali. Betul. Tapi selama positif mah nggak apa-apa kali ya. Iya nggak apa-apa lah. Nah malahan kata temennya itu kalau mau diasah itu bisa jadi kayak dia, jadi IndiHome. Oh, bisa interaksi, bisa ngelihat, tapi dia nggak mau kata Mbak Dian. Kuat ya. Iyalah anjir. Sebenarnya sih begitu dikasih tahu sama temennya itu dia kurang percaya maksudnya. Masa sih gue punya kekuatan kepekaan lebih, masa sih gue IndiHome katanya. Mungkin mereka aja yang lagi sensi sama dia katanya, karena dia lebih peka gitu maksudnya. Betul juga sih. Nah gitu. Nah tapi ada beberapa kejadian yang bikin Mbak Dian ini percaya kalau itu dia itu IndiHome maksudnya. Pertama itu, ini salah satu kejadian yang bikin dia percaya kenapa dia IndiHome maksudnya. Kalau dia itu IndiHome. Nah pertama itu terjadi di siang bolong maksudnya, jam 12 siang. Anjir. Jadi Mbak Dian ini waktu itu siang-siang itu lagi diboncengin sama temennya. Diboncengin motor temannya itu dan berhenti di lampu merah. Anjir. Waktu itu dia lagi 100% sadar dan yakin banget dia nggak halu maksudnya. Dia lagi fokus ngeliatin detik yang di lampu merah. Countdown di lampu merah itu kan, hitung mundurnya. Nah, tiba-tiba ada suara cewek masuk. Deket banget kayak ada di belakang kepala gitu. Persis teriak kenceng banget. Gitu. Serem banget anjir. Terus kalau di timer sih paling cuma 2 detik aja teriaknya, tapi kenceng banget katanya. Dia langsung nengok ke belakang dong. Tapi di belakang dia tuh ya motor-motor lain aja gitu. Dan diem aja. Akhirnya dia mastiin ke temennya. Dia nanya ke temennya, bener nggak? Dan temannya bener aja. Temennya bilang nggak ada orang yang teriak gitu. Temennya nggak dengar. Malah akhirnya temennya itu ngebut biar sampai cepet nyampe. Karena takut sama Mbak Dian ini terlalu peka katanya. Anjir. Nah, dia lihat berapa tuh 2 detik teriak gitu doang. Iya, karena dia kan lagi sambil liatin countdown itu kan, timernya lampu merah. Jadi itu tahu tuh 2 detik. Anjir. Kondisi rame begitu. Iya, kondisi rame. Tapi cuma dia doang sih kan. Cuma dia doang. IndiHome ya. Anjay. Abis itu kejadian kedua nih maksudnya. Belum ada sebulan dari dia kirim cerita ini. Masih hangat. Masih baru makanya. Sebenarnya sebelum ini udah sering di kamar aku itu pas aku lagi ngadep laptop itu kayak ada sekelabatan orang gitu. Maksudnya kan bisa ada pantulan kan? Pantulan dari handphone atau di laptop. Iya. Sekelabatan ya. Nah itu dia. Nah dia tuh ngelihat pantulan itu kayak ada sekelabatan orang atau pas dia lagi tidur tiba-tiba kayak ada yang naik di kasurnya gitu. Aduh. Berasa ya. Katanya aku kira kucing, ternyata bukan katanya. Kucing kalau lu pelihara kucing sih mungkin iya, tapi kalau enggak kan ngeri juga. Nah dia anggapnya itu dia kecapean maksud karena kejadiannya malam-malam kan. Nah, tapi sekitar 3 minggu yang lalu dia itu dari dia kirim cerita ini, 3 minggu yang lalu dari dia kirim cerita ini, itu tuh dia pergi bertiga naik mobil sama orang tuanya buat pergi keperluan perabotan. Shopping. Kan di rumah rumah baru saya renovasi katanya. Kira pergilah mereka itu ke tempat langganan yang jual mebel sama spring bed dan emang udah kenal baik sama ayah katanya. Langganan. Dan habis ngobrol-ngobrol kita diajakin pergi ke gudang yang ada di samping toko. Nah dia baru nyampe depan gudangnya itu udah blending banget maksudnya. Dan ditambah gudangnya itu luas ya maksudnya 8 kali 6 meter lumayan lah. Dan gelap banget katanya, gelap gulita. Oh my god. Begitu orangnya masuk katanya si yang punya itu masuk, aku diajakin masuk sama ibu. Dan aku berasa ada yang melototin di pojokan katanya. Anjir. Katanya aku nggak mau masuk awalnya, cuma dipaksa sama orang tua katanya. Tapi beruntungnya itu waktu itu nggak ditongolin ada apa-apa katanya. Kata dia hal yang bikin dia peka itu maksudnya, hal yang bikin dia yakin kalau dia itu peka, dia itu dia pernah dengerin ceramah salah satu ustadz di TV. Ustadz siapa nih? Ya, dia nggak bilang sih. Nggak bilang. Yang kebetulan si ustadz yang dia nonton ini tuh punya kemampuan bisa ngobatin orang yang sakit atau kesurupan maksudnya. Nah beliau dalam ceramahnya pernah bilang kalau pernah diperlihatkan atau dimimpiin perwujudan harimau itu pasti ada ilmu dari leluhur bener aja dalam badannya. Tapi selain itu misalkan ular, kunti dan lain-lain berarti ada jin yang ngikut katanya. Gitu. Terus kalau harimau berarti ada pada pelindungnya lah katanya. Dari leluhur nih. Nah dari situ dia agak yakin karena emang dia peka, bukan karena ada yang ngikutin, tapi emang dari dia sendiri yang peka maksudnya. Gitu. Kan dia mungkin udah inget mimpi dia yang itu kali yang dikejar harimau ya. Itu sih maksud cerita dari dia itu aja. Panjang juga ya. Panjang. Dari SMP sampai kuliah nih. Iya makanya.
Masih banyak cerita-cerita yang lain yang aku alami sekitar 10 tahun terakhir, yang nanti akan aku bacain ceritain bersamaan dengan asal usul kenapa di rumahku ada banyak gundurwo. Men. Terima kasih udah dibacain. Okay. Dian Asmara History nih, kayak Jogja History. Betul nih ya, kayak Junca Horror History ya. Di doang sendiri panjang ini. Panjang. Terima kasih udah dibacain salam pesan horor buat Bang Sul dan Mas Kevin. Terima kasih. Yoi. Masih nyari terus nih albumnya Bang Sul di Century dekat rumah, kagak ada soalnya. Apotekernya gue nanyain katanya sold out. Wih. Gila, pasti yang beli orang budek. Yang beli orang budak ya anjir. Gila, gue tertarik yang cerita ini sih yang bukan yang di lampu merah tuh. Oh iya. Iya, bisa 2 detik teriak gitu ya. Ada suara teriak gitu ya. Iya. Jadi apa sih, gue juga ngalamin kayak gitu, cuman bukan misteri, cuma kesel aja. Seriusan? Iya, waktu itu kan gue lagi jalan sama istri gue nih, berempat naik motor, terus di lampu merah, ya. Terus gue lihat itu ada cabe-cabean. Seriusan? Iya, itu satu motor isinya 4 ya. Iya begitu sih biasa. Kalau nggak 4 3 udah Di gitu. lampu merah cuy, udah gitu mukanya putih, pipinya merah, lehernya hitam loh kayak bendera Irak. Lu tau gak lo, dia nyanyi cuy. Nyanyi? 4-4-nya nyanyi. Maksudnya nyanyi pakai helm nggak? Enggak pakai helm berempat. Oh iya, bisa lihat make upnya Bang Sul ya. Iya jelas banget tuh kayak bendera Irak dah pokoknya dah. Gitu ya? Udah kesel banget gue. Kata bini gue, lah ini apaan sih gue? Apaan ini orang Pak? Mesti gue kalau jadi polisi gue tilang nih kepala sekolahnya. Anjir. Dia Nyanyi gitu. Nyanyi 4-4-nya nyanyi cuy. Dan orang pada ngeliatin dia. Dan rambutnya warna-warni kayak gulali injot gitu. Anjir. Merah, hijau, biru. Pokoknya tuh gue kesel banget tuh pokoknya. Aduh, bukan misteri sih, cuma gue gedeg aja, gue curhat gitu. aja. Curhat aja. Kok bisa gitu ya, ada begituan. Mungkin kalian itu yang nyanyi itu mungkin kalian denger ini. Nih Bang Sul kesel nih. Nyanyi lampu merah dah. Dia sawit tuh. Kalau ada lagi, kesel ya. gue beliin helm satu-satu. Anjir. Kepalanya. Kesel. Kira-kira gaib. Enggak. Ini. Kesel. Oh, oke. Sip. Nah, Bang Sul ya. Jadi ada cerita si itu aja, segitu aja. Dian Cerita Asmara si ya? Mbak Dian itu aja. Okay. Nah, kita sambung ke ceritanya Mas Robi ya, tentang pocong santuy. Anjir. Nah, jadi mungkin bagi kalian udah dengar ceritanya Mas Robi yang sebelumnya, yang tentang dia itu ada temannya si botak, si Afgan itu yang bawa, yang bisa buka mata batin. Buka mata batin. Nah, dia itu yang dia kesurupan pocong, kesurupan sosok di pohon maksudnya. Iya, jadi ya. bangun-bangun dia langsung peka ya. Nah, jadi dia lanjut lagi, dia kirim email lagi, dia bilang, "Halo Kevin dan Bang Sul, nama gue Robi, bersambung dari cerita sebelumnya ya." Anjir. Iya. Judulnya keren. Pocong santuy. Terus. Katanya gue mau berbagi pengalaman horor. Bisa dibilang serem-serem lucu sih kata dia. Jadi gini maksud ceritanya. Jadi kan dia sebelumnya itu sixth sense-nya udah kebuka tuh. Ya, Dia jadi sering lihat makhluk tak kasat mata ya. Jangankan itu ya, kadang ngelihat isi dompet orang pun gue bisa katanya. Buset. Ini beneran bercanda nih, gue gak bisa beda ini karena bisa aja kan. Lihat isi dompet gue aja, orang gue aja gue bisa katanya. Anjir. Mungkin lihat ini tampang ini nih. Iya, bisa lihat dari ini ya. Bisa lihat mungkin dia. Mungkin maksud dia begitu, nggak tahu lah nih Mas Robi ya. Karena setelah kejadian dia kesurupan itu ya, kesurupan di demit yang di pohon nangka katanya. Jadi dia lebih sensitif sama hal-hal begituan katanya. Keluar malam jadi rada-rada iseng katanya, karena bisa ngeliat hal-hal aneh katanya. Males lah. Yang gue lihat, gue kira orang taunya bukan katanya. Anjir. Lu dijadiin mainan aja nih Mas Robi ya. Nah, jadi waktu kelas 2 SMK itu, si Mas Robi ini pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki kanannya itu patah maksudnya. Cocok nih, anak indigo sekolah di SMK. Sekolah menegak kesurupan. Bodoh. Kejuruan ya? Kesurupan. Okay. Terus. Nah, dia pernah kecelakaan pas dia kelas 2 SMK itu. Kakinya sampai patah maksudnya. Aduh. Kaki kanannya itu patah. Kira-kira kejadian itu tahun 2006. Jadi ini juga ada ceritanya tapi nanti katanya. Nah lanjut beberapa bulan kemudian kondisi kaki gue mulai membaik dan udah bisa jalan pakai tongkat maksudnya. Oke. Jadi dia bisa keluar lagi sama teman-temannya. Dia pun pakai tongkat. Main juga ya. Tetap ya nongkrong itu wajib nih. Untuk Mas Robi nih tetap nongkrong aja nih meskipun kaki patah ya. Pakai tongkat ya nggak apa-apa nongkrong aja.
Nanti gue kirim deh fotonya. Dan emang Mas Robi tuh ada kirim fotonya di Instagram Mas Robi. Waduh, gue belum tahu nih. Nah, nanti kita Maksudnya lihat. ngirim foto kaki patah gitu. Dia lagi ngumpul sama temennya pakai tongkat. Boleh. Nah waktu itu gue punya gebetan katanya. Widih. Rumahnya tuh di daerah Parigi. Terus dia ngapel pakai tongkat juga. Katanya rumahnya di daerah Parigi maksudnya dekat-dekat Bintaro. Katanya daerahnya itu masih banyak kebun kosong. Dan ada juga yang ditanami pohon singkong katanya. Nah Iya sih. pohon singkong, pisang dan lain-lain. Katanya waktu itu malam minggu gue bete banget di rumah katanya. Jadi gue minta tolong sama salah satu teman bawa motor. Tolong nganterin dong ke rumah gebetan lah ya. Boncengin ya. Apa namanya minta tolong boncengin. Nah kira-kira di jalan dari rumah itu jam 7.30 maksudnya. 7.30 malam lah ya kita asumsi ya. Karena ya masa ngapel pagi-pagi aja. Jujur nganter bubur ayam mau pagi-pagi. Delivery itu. Nah, Salapan ya. Salapan malam ya dengan kaki yang masih dibungkus perban. Niat banget sih. Dan permen Gojek. Dan dia bawa tongkat maksudnya jalan sama temennya. Sempet sih dimarahin sama nyokap katanya karena belum sembuh tapi udah main keluar malam-malam lagi. Tapi kan bete ya kata dia di malam minggu di rumah terus katanya. Jadi jalanlah ke rumah gebetan maksudnya. Gejolak kaula muda ya. Betul, darah muda maksudnya. Nah gue ini lewat jalan raya katanya. Terus masuk ke gang yang hanya cukup untuk satu mobil. Selesai main nih kira-kira jam 1-an. 11-an. Jam 11-an. Gue ngajakin balik nggak enak udah malam katanya. Gue ngajakin balik lah nggak enak udah malam katanya masih main ke rumah orang. Terus teman gue sotoy katanya. Teman gue ini dia kan boncengan lagi tuh. Temannya sotoy yang bawa motor ngajakin motong jalan lewat kebun pisang. Anjing. Jadi nggak enak coy. Nah itu dia. Jalannya itu cuma bisa masuk motor maksudnya sama orang jalan kaki. Nah gue juga udah feeling nggak enak nih katanya soalnya tempatnya ini kayak gini sepi katanya kan. Biasanya banyak tuh kalau gitu-gituan kan. Udah kayak di pasar aja katanya. Jadi jalannya itu kiri dan kanannya itu adalah saluran drainase maksudnya, saluran air ya. Kiri kanannya itu kiri kanan jalan. Nah tapi waktu itu kering airnya. Ini musim panas sekali. Betul. Nah di pertengahan itu gue lihat ada pocong tiduran di saluran itu. Masa lu? Serem amat sih anjir. Tiduran? Iya di saluran itu ya mungkin gede ya. Terus? Nah, katanya gue diem aja biar temen gue nggak takut katanya. Karena jalan rayanya juga udah gelap banget nggak ada penerangan katanya. Nah gue denger teman gue nyebut istighfar katanya. Gue nanya dong kenapa lo tadi gitu. Lu lihat temannya bilang gitu. Lu lihat nggak tadi di bawah kita tadi katanya. Terus kata teman gue terus kata si Mas Robi ini bilang gue jawab lihat dari tadi juga udah lihat katanya. Gue bilang gitu. Terus gue liat ke belakang dan itu pocong bangun anjir katanya. Terus dia liatin terus dia ngejar gue berdua katanya. Kalau kalian kira pocong loncat itu salah katanya. Bener kan? Karena pocong itu terbang cuy, nggak loncat. Anjir dikejar cuy, dia tidur sampai terbang. Anjir, gue langsung suruh teman gue naik gas katanya gitu. Terus akhirnya gue keluar juga dari daerah kebun itu dan menuju ruang gang kampung yang nggak jauh dari jalan raya. Gitu aja. Bangke. Ini nggak santuy nih kalau kayak gini nih. Tapi chill dia lagi tidur. Mungkin geber motor kencengan kali. Ganggu mungkin. Karena emang chill sih maksudnya. Pocong santuy emang bener sih. Ini diri begini kali ya. Pocong cozy. Nah itu dia serem banget. Kayak apa? Vampir keluar dari petinya gitu. Nah itu tuh lurus ya. Terus gitu kejarnya langsung terbangin nih bus. Anjir. Gue sih kalau dengar cerita-cerita gitu motor lu mati aja. Nah, ini itu untung nggak begitu ya. Ini lari terus ya. Biasanya dikejar kuntilanak, dikejar pocong nih agak jarang nih. Pasti larinya. Karena biasanya pocong lebih kalem sih. Iya sih. Gila. Pocongnya bangun ya, lu nengok ke belakang sih. Gitu kan. Gue pikir sih itu doang yang lihat. Temennya juga tahu lu. Dua-duanya ngelihat cuy. Gila ya. Bener-bener loh, santuy banget tuh pocong tuh. Betul. Nah itu dia maksudnya. Aduh gila Robi. Pengalaman dari Mas Robi di episode ke-26 ini. Dari Mbak Dian dan Robi. Masih ada lagi dari Robi nggak? Masih ada. Anjir. Cerita dari Mas Robi ada nanti kita selipin ya maksudnya karena ceritanya pendek-pendek tapi bagus. Bagus. Nah itu aja sih maksudnya untuk episode ke-26 ini cukup panjang. Panjang. Nah next time kita akan bacain juga cerita dari pendengar maksudnya. Pasti. Masih karena masih banyak. Nah Bang Sul ada yang mau ditambahin nggak di Bang Sul? Mungkin cerita Bang Sul next ya. Bang Sul bisa tambahin cerita yang agak pendek ya.
Ini sih ada sih gue ya. Jadi boleh next time aja. Oh, next time aja. Next time aja. Ini udah kepanjangan nih. Oh iya benar. Ini udah tiga jam ada nggak nih? Buset, 3 hari. Belum ya. Belum. Udah 2 window. Ada. Selipan ada. Boleh ya. Oke, boleh. Okay. Sip, teman-teman itu aja untuk episode ke-26. 26. Semoga kalian terhibur. Dan bagi kalian yang mengirimkan cerita horor seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com. Sebenarnya kita bisa menerima DM tapi memang bisa kita rapi-rapiinnya itu lebih banyak di email maksudnya karena lebih rapi lah. Ya. Nah itu aja teman-teman ya. Bisa berinteraksi dengan kita di Sersan Horor FM di Instagram. Sersan Horor FM dan kita juga ada di Spotify, Kaskus Podcast, Anchor FM. Apple Podcast maksudnya sekarang Apple Podcast Penyu FM dan kita juga ada di YouTube maksudnya atas dengan nama Night Vision TV dan Sersan Horor FM seperti itu. Sebelum penutupannya maksudnya kita mohon maaf dulu, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Betul, kalau ada salah kata. Salam Natal. Nah kalau misalnya kita ada salah kata, salah penyampaian, maksudnya ada yang kurang di mana, silakan aja langsung kritik kita lah. Tolong di itu ya, kirimin ya. Dikirimin surat tagihan ya, bukan. Surat tagihan PAM. Surat kritik ya, kritik dan saran ya. Kita open ya. Betul. Tapi kita close. Mau apa sih? Ya ngomong apa sih? Nah itu ya teman-teman ya ceritanya untuk hari ini. Oke. Semoga kalian enjoy. Oke. Sampai ketemu di episode ke-27. 27. Betul. Selamat malam. Wassalamualaikum.